Welcome back to my channel. Hai semua, perkenalkan aku Erlina Nirwanasari, program studi akuntansi syariah kelas A. Saya sedang berkuliah di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Di sini saya ingin membuat tugas UTS mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Farina, yang mana tugas UTS ini menghubungkan satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pajak. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada surah Al-Taubah ayat 29 ini dijelaskan tentang jizyah. Seperti yang kita ketahui, jizyah ini pajak yang dikenakan kepada orang yang non-muslim. Secara syariah, jizyah ini pajak yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Pajak ini tanpa melibatkan bunga atau riba. Seperti yang kita ketahui, riba ini kan tambahan gitu kan. Dan dikenakan pada orang-orang yang mampu membayar sesuai dengan ketentuan Islam pada masa itu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Sedangkan secara konvensional, seperti yang kita ketahui, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah yang wajib dibayarkan, dan ada peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dibayarkan gitu kan. Pajak ini juga diatur dalam hukum-hukum sekuler dan kebijakan pemerintah dalam sistem ekonomi sekarang ini. Pajak pada zaman sekarang ini bisa kita katakan mungkin melibatkan adanya bunga. Jika seperti yang kita ketahui, jika wajib pajak terlambat membayar pajak, itu kan ada tambahan atau biasanya denda atau bunga yang dikenakan kepada wajib pajak. Tetapi dalam banyak negara, pemerintah berusaha menghindari penerapan bunga ini untuk mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Sedangkan menurut Profesor Soemintro, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada. Seperti yang telah kita ketahui, fungsi pajak itu fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi pemerataan. Sedangkan dalam konteks pencatatannya ini, pajak yang dikenakan menurut prinsip syariah seharusnya tidak melibatkan riba. Riba itu kan tambahan. Penyelenggaraan pajak dan pencatatannya ini seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam ini, pencatatan pajak seharusnya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan seperti prinsip-prinsip syariah itu kan tidak bolehnya adanya maisir, gharar, riba gitu kan. Namun dalam prakteknya ini seringkali pengelolaan pajak di banyak negara belum sepenuhnya mengikuti prinsip keuangan Islam. Misalnya saja di Indonesia, dalam praktik pengelolaan pajak ini ada beberapa skenario di mana unsur riba masih dapat terlibat. Salah satunya itu seperti yang kita bahas tadi, adalah pengelolaan pajak yang terlambat, di mana denda bunga yang dikenakan jika pembayaran pajak tidak dilakukan secara tepat waktu. Dalam beberapa kasus kan tingkat bunga yang dikenakan sebagai denda mungkin dianggap riba jika nilainya melebihi standar yang dianggap wajar dalam konteks keuangan Islam. Misalnya dia bayar pajak 5 juta, sedangkan untuk dendanya bisa karena dia terlambat 2 tahun atau 5 tahun, bisa saja dendanya itu 2 jutaan kan. Secara umum ayat ini surat At-Taubah ayat 29 ini membahas tentang jizyah, kan, pajak yang dikenakan kepada mereka yang non muslim atau tidak beriman pada masa itu. Ayat ini menegaskan prinsip kontribusi finansial. Kan pajak ini untuk
sumber pendapatan negara, berarti itu kontribusi finansial dari warga negara itu sebagai dukungan terhadap negara dan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini menciptakan keberlanjutan, komunitas, dan kontribusi sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral warga negara terhadap negara dan sesama manusia. Sedangkan secara spesifiknya, ayat ini menunjukkan perlunya sistem pajak yang adil dan berbasis keadilan dalam masyarakat Islam. Pajak atau jizyah yang pada masa itu dikenakan pada mereka yang mampu membayar dan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara dan pelayanan publik. Prinsip ini memberikan landasan bagi penyerapan pajak yang proporsional. Jadi, At-Taubah ayat 29 ini menegaskan bahwa kewajiban pembayaran pajak atau jizyah ini adalah yang wajib untuk non-muslim sebagai kontribusi keuangan kepada negara pada masa itu. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai hubungan surat At-Taubah ayat 29 dengan pajak mata kuliah perpajakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, guys.